Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Saya senang dan bersuka cita berjumpa dengan saudara semua dalam renungan pagi ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, kami rindu mendengar firman-Mu. Berilah kami hati yang terbuka dan siap menerima sabda kebenaran-Mu, ya Allah. Allah Roh Kudus, berilah kami hati yang taat untuk memahami dan melakukan firman-Mu yang akan kami dengar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang yang berolahraga, saya dan saudara mungkin, agar badan kita menjadi sehat dan kuat. Hal ini memang baik sebab dapat membuat kita sehat secara fisik. Begitu pula secara rohani, kita harus menjadi orang yang kuat dan teguh. Efesus mengatakan, hendaklah kita menjadi kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah. Namun, dalam keadaan apapun, kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah untuk goyah. Kekuatan hidup kita hanyalah di dalam Yesus, sebab Dia adalah sumber hidup kita. Jangan menjadi lemah saat mengalami masalah, sebab segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudaraku, memang untuk tetap menjadi kuat tidaklah mudah, sebab sering kita menghadapi banyak masalah. Oleh sebab itu, kita perlu senantiasa merenungkan firman dan melakukannya. Ujian atau masalah yang datang tidak pernah terduga sebelumnya. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 mengatakan, mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat, bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Kita juga harus melakukan firman supaya saat ada masalah, kita tidak akan menjadi goyah. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, maka kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita untuk menjadi hidup ini kuat. Untuk menjadi kuat, hendaklah kita tetap bersuka cita.
Sebab firman Tuhan mendorong kita agar tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Sukacita yang Tuhan berikan berbeda dengan kesenangan yang dunia tawarkan. Bersukacitalah karena Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam Dia. Selain itu, kita wajib juga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, sehingga kita akan dikuatkan. Saudaraku, saat merasa bimbang, marilah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, agar iman kita dapat dikuatkan kembali. Yang berikutnya, warnailah hidup kita dengan doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan, supaya kita tetap kuat. Saat Tuhan Yesus akan disalib, Ia berdoa kepada Bapa supaya diberikan kekuatan menghadapi semuanya. Begitu pula saat kita mengalami situasi yang sangat buruk, marilah kita berdoa agar kita menjadi kuat, dikuatkan oleh Roh Kudus. Juga saat kita memuji Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan bagi iman kita. Kita akan mengalami kuasa Tuhan. Tinggallah senantiasa di dalam Tuhan, supaya kita tetap teguh. Jadilah pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Janganlah kita bimbang. Percayalah, Tuhan akan menyediakan kemenangan bagi kita. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kita saat ini dalam kesulitan, dalam keadaan sakit penyakit, atau hal-hal yang lain yang memberi kita menjadi lemah. Saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon kepadanya untuk menghadapi semua kesulitan yang kita hadapi saat ini. Hanya Yesus sumber kekuatan kita. Saudaraku, apakah saudara alami pada saat ini? Apa saudara lemah, khawatir, bimbang? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita datang meletakkan seluruh kekhawatiran kita, kebimbangan kita, kelemahan kita di kaki salib Yesus, dan berkata, Tuhan, ini aku. Aku datang kepadamu meletakkan seluruh beban hidupku kepada Tuhan. Beri kekuatan, beri jalan keluar kepadaku Tuhan. Bila saudara sungguh-sungguh dengan tulus di hadapan Tuhan dan merendahkan diri, percayalah, Tuhan akan ikut campur dan memberi kelegaan ke dalam kehidupanmu, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Percayalah, imanilah akan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang kami percayai, kini kami datang kepadamu Tuhan, dan menyerahkan seluruh hidup kami. Berilah kelegaan bagi kami Tuhan. Beri kelepasan, beri jalan keluar untuk setiap masalah yang kami hadapi.
hanya Engkau sumber kekuatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.